بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dan kumpulkan kita dalam majlis dan masjid yang Allah berkahi. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan para hadirin sekalian kajian kitab Matnul Ghaya wat Taqrib. Kita sampai sekarang pada bab tentang sholat Jumat. Bahasa Arabnya bukan Jumat ya, Jumu'ah. Kita udah kandung bahasa kita disebut dengan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Syarat wajib. Jadi syarat itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib adalah syarat yang karenanya seseorang menjadi wajib. Atau dengan bahasa lain, kapan seseorang diwajibkan satu amalan, maka itu namanya syarat wajib. Kalau syarat sah itu, jika dia sudah beramal, apa perkara-perkara yang membuat amalnya itu sah, itu namanya syarat sah. Syarat wajib ini biasanya standarnya Islam, baligh, berakal. Itu standar dasar biasanya. Cuma nanti ada yang sifatnya spesifik antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Yang ada pada ibadah tertentu tidak ada pada ibadah yang lainnya. Artinya orang kalau sudah Islam, baligh, berakal, dia akan terkena kewajiban. Begitu ya. Maka di luar itu dia tidak terkena kewajiban. Meskipun nanti ada konsekuensinya. Kalau tidak muslim, yang gak wajib sholat memang, tidak wajib puasa. Cuma dia harus menanggung ketidakberimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga ada yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, catatan amal itu tidak dicatat pada 3 orang. Anin naimi hatta yastayqin, orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yablugh, anak kecil, anak-anak sampai balik. Wa anil majnuni hatta yafiq, orang gila sampai dia waras. Jadi kalau ada yang ingin tidak mau terkena kewajiban atau meninggalkan kewajiban dan gak berdosa, tinggal pilih yang 3 itu. Tidur terus, jadi anak kecil terus, atau jadi orang gila. Tentu tidak ada orang yang mau. Maka kalau dia waras, kalau dia balik, berakal, maka dia terkena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, syarat wajibnya Jumat itu ada 7 perkara. 3 itu dasar ya. Tadi al-Islam, muslim, wal bulugh, baligh, wal aqlu, berakal. Sebab kadang ada orang balik tidak berakal. Udah dewasa dia cuma gila misalnya, atau mungkin sakit seperti koma dan semacamnya. Itu tidak kena kewajiban, tidak terkena kewajiban. Nah, ada lagi beberapa tambahan khusus terkait dengan sholat Jumat. Syarat wajibnya al-hurriyah. Ini kalau konteks sekarang sudah tidak ada, yaitu orang merdeka, budak
itu tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Kemudian wadzukuriyah. Nah, ini yang khusus untuk sholat Jumat, yaitu laki-laki. Kalau sholat secara umum, sholat 5 waktu, baik laki perempuan wajib, merdeka budak wajib, begitu ya. Tapi kalau sholat Jumat, syarat wajibnya laki-laki. Maksudnya adalah kalau dia laki-laki, maka dan tidak ada halangan lain, ya, maka dia wajib sholat Jumat. Ya, wajib sholat Jumat. Wanita tidak wajib sholat Jumat. Meskipun para ulama menyatakan kalau mereka ikut sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah, ya, dan dapat mengganti sholat zuhur. Artinya dia tidak perlu lagi sholat zuhur. Tapi kalau dia tidak sholat Jumat, tidak masalah, tidak mengapa. Begitu ya, tidak mengapa. Baik, kemudian wasihah, sehat juga, ya, sehat, ya, merupakan syarat wajibnya sholat Jumat. Kalau sakit, tidak perlu memaksakan diri untuk sholat Jumat. Meskipun, ya, kalau misalnya tadi budak atau wanita atau orang sakit, ya, kalaupun tidak diwajibkan sholat Jumat, dia tetap harus sholat zuhur. Jadi sholat Jumat jika terhalang terlaksana, maka dia harus sholat zuhur. Ya. Dan kemudian wal istiton, ya, istiton itu orangnya menetap, dia tidak sedang safar. Nah, ini juga termasuk kekhususan sholat Jumat, ya. Artinya orang kalau sedang menetap, tidak sedang dalam safar, ya, dan dia tinggal di satu tempat, ya, maka dia wajib sholat Jumat. Kalau sedang safar, atau juga ada yang mengatakan istiton itu adalah orang yang menetap, ya, dia tidak nomaden kalau zaman dulu itu ya. Kalau sekarang mungkin jarang ya. Orang zaman dulu itu tinggal satu tempat sementara, ya mungkin dia meladang, bikin kebun, sawah, nanti nggak lama kemudian dia pindah lagi ke tempat lain. Nah, itu namanya nomaden. Nah, itu nggak wajib Jumat, ya, nggak wajib Jumat sebab nanti pelaksananya pun ada syaratnya lagi ketika melaksanakan sholat Jumat. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini perkara-perkara yang seseorang wajib melaksanakan Jumat, dan ini mengganti sholat zuhur. Maka tidak boleh seseorang jika terkena atau dia memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat, dia laki, dia sehat, dia tidak sedang safar, ya, kemudian dia tidak sholat Jumat, ya, itu perkara yang berat. Ya, ada hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang 3 kali man taraka thalatha jum'in tahawunan, ya, toba Allahu ala qalbi, ya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan itu dengan menyepelekan, meremehkan, ya, tidak ada udzur bagi dia untuk tidak sholat Jumat, lalu dia tidak sholat Jumat, Allah akan stempel, akan tutup hatinya, ya, meskipun memang ini tidak lantas kemudian dia dikatakan kafir dan semacamnya, akan tapi itu merupakan ancaman yang sangat besar bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, begitu ya. Kemudian wa syaraitu fi'liha thalathatun. Nah, tadi sudah memenuhi, ya, terpenuhi itu secara individu sebenarnya. Ya, sholat Jumat ini ada problem yang lain. Ya, dia bukan sholat yang bisa dilakukan begitu saja. Ya. Pertama, ya, pelaksanaannya. Jadi untuk melaksanakan sholat Jumat ini, kalaupun dia sudah wajib nih sekarang, dia laki, dia sehat, dia tidak kemana-mana, berarti wajib. Tapi tetap untuk melaksanakannya ada syaratnya lagi, ya, syarat pelaksanaannya. Apa? Antakunal baladu misron au qaryatan. Ya, ini yang juga patut dipahami, ya, bahwa sholat Jumat itu hendaknya dilaksanakan di sebuah negeri atau perkampungan. Ya, artinya para ulama menyebutkan perkampungan yang memang ada kampung gitu, ada kampung, ada satu negeri di mana di sana ada perangkat-perangkat kehidupan bermasyarakat yang tertata, ada pemimpinnya, ada pasarnya, ada sekolahnya, begitu ya. Ya, ada
tata kehidupan masyarakat yang umum berlaku. Begitu. Jadi tidak bisa sholat Jumat dilaksanakan misalnya di tengah padang pasir, ya, di tengah hutan, di tempat yang di sana nggak ada kehidupan yang normal. Ya, misalnya ada serombongan orang, seratusan orang pergi camping di pedalaman. Di sana nggak ada masyarakat, ya, itu nggak bisa sholat Jumat. Di sisi lain mungkin dia sedang safar. Ya, jadi sholat Jumat itu di perkampungan, ya, di sebuah negeri. Ya, maka memang ada catatan, ya wallahu alam, meskipun nanti ini perlu pembahasan. Ya, misalnya yang sering terjadi sholat Jumat di perahu, di kapal dalam pelayaran misalnya. Apakah itu ada sholat Jumat? Ya, ada sholat Jumat atau tidak? Kalau melihat catatan seperti ini, memang harus dipertimbangkan. Ya, apakah ada sholat Jumat atau tidak? Saya belum pernah naik kapal dalam jangka waktu yang lama ya. Mungkin yang sudah pernah, biasa ada sholat Jumat dilaksanakan di sana. Ada. Itu nanti patut dibicarakan lagi. Saya tidak lantas mengatakan itu nggak sah ya, karena pelaksanaan sholat Jumu'ah itu, ya, hendaknya dilakukan di perkampungan, ya, di perkampungan atau di sebuah negeri. Jadi kalau seseorang misalnya kalau kita sedang safar, ya, misalnya kita ke Surabaya sudah menetap di sana, lalu kita sholat Jumat di tempat itu tidak mengapa, karena itu memang orang-orang situ melakukannya, ya, melakukannya. Ya. Baik, kemudian wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Ya. Bilangan atau jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat itu minimal 40 orang. Ya, minimal 40 orang. Ya, ini memang termasuk bagian yang diperselisihkan atau berbeda pendapat di antara para ulama, ya. Pendapat yang paling banyak standar minimalnya memang mazhab Syafi'i. Ya, itu memang diambil dari satu riwayat yang tentu saja diperdebatkan memang sahih tidaknya, ya. Rasulullah mengatakan, atau dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan anna awwala man jama'a bihim As'ad bin Zurarah radhiyallahu an wa kanu yauma idzin arba'in. Jadi pertama kali yang melaksanakan Jumat adalah As'ad bin Zurarah, ya, dan mereka pada saat itu jumlahnya adalah 40 orang. Ya, 40 orang. Ini mungkin di suatu tempat ya. Ya, jadi dari sini kemudian diambil satu kesimpulan bahwa minimal sholat Jumat itu 40 orang. Tapi ada juga mazhab yang lain yang memang mengatakan minimal 12 orang. Mazhab Maliki kalau tidak salah. Ya, jadi diriwayatkan bahwa satu kali Rasulullah sholat Jumat, ya, tiba-tiba ada rombongan kafilah dagang datang. Nah, sebagian dari yang hadir itu lari untuk melihat datangnya kafilah tersebut. Yang tinggal 12 orang. Ada lagi yang berpendapat yang mengatakan, mazhab Hambali mengatakan bahwa minimal sholat Jumat itu adalah 3 orang. Ya, bertiga udah cukup seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, wallahu alam, ya, dari segi pelaksanaannya dan namanya dan substansinya, sholat Jumat ini memang sholat yang selayaknya menghimpun banyak orang. Ya, menghimpun banyak orang, ya. Jadi kalau kemudian ditetapkan 40 orang ini lebih layak, ya, lebih mewakili dari makna sholat Jumat tadi, karena memang nggak terbayangkan sholat Jumat cuma bertiga misalnya, bersepuluh, bersebelas, ya, kurang memberikan makna. Tapi wallahu alam, kalau memang ada yang melaksanakannya, paling tidak ada para ulama yang memberikan pandangan dan pendapat seperti itu, ya. Bahkan dalam beberapa tempat misalnya masjid yang melaksanakan sholat Jumat, tidak semua masjid, ya, kalau di kita musola, ya, musola setiap hari dia sholat, tapi untuk sholat Jumat tidak di situ, ya, tapi di tempat yang lebih besar, ya, meskipun akhirnya dari segi istilah itu jadi bermasalah, ya. Masjid yang tidak dipakai sholat Jumat disebut musola, ya, padahal substansinya dia masjid, cuma disebut musola saja, ya. Hukum-hukum yang berlaku di dalamnya sama dengan hukum yang berlaku di masjid, begitu ya. Nah, itu untuk memberikan gambaran bahwa pelaksanaan sholat Jumat memang hendaknya lebih menghimpun banyak
banyak orang. Ya, jadi kita ini cukup bagus ya dalam ajaran kita itu setiap hari kita sholat 5 waktu berjamaah di masing-masing masjid. Sholat Jumat lebih banyak lagi di satu masjid yang terpilih. Nanti lebih banyak lagi sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, di tempat terbuka sehingga lebih banyak lagi menampung kaum muslimin. Ya, itu pun min ahlil Jumu'ah ya. Apa min ahlil Jumu'ah? Ya orang yang memang tadi mendapatkan atau telah memenuhi kewajiban sholat Jumat ya, misalnya 40 orang tapi sebagiannya pendatang atau musafir, itu nggak dihitung ya. 40 orang 5 orangnya wanita, itu nggak dihitung ya. 40 orang di sini adalah dia yang memang benar-benar sudah terkena kewajiban Jumat. Anak kecil yang belum balik itu nggak dihitung ya. Jadi ini lumayan detail juga ya, lumayan memiliki syarat yang cukup umum yang tegas begitu ya. Kemudian wa yakunal waktu baqiyan ya, dan waktunya masih ada ya. Ya, sholat Jumat para ulama menyatakan bahwa waktu sholat Jumat adalah waktu sholat zuhur. Jadi pelaksanaannya ya, yaitu pada waktu sholat zuhur. Jika waktunya masih ada, maka dapat dilaksanakan sholat Jumat ya. Jika tidak ya, maka tidak dapat dilaksanakan sholat Jumat. Kemudian fa'in kharaja al waktu au udimatis syurut sulyat duhron ya. Apabila waktunya telah keluar ya, atau syarat-syarat yang ada tidak dapat dilakukan, maka hendaknya sholatnya zuhur ya. Sholatnya zuhur ya. Jadi kalau seandainya misalnya tadi bukan di perkampungan tadi ya, bukan di perkampungan ya, atau juga yang sempat diperdebatkan itu sholat di offshore begitu ya. Kadang ada orang kerja di pertambangan di tengah laut ya, itu biasanya dia menetap sana sebulan 2 bulan ya, mungkin ada beberapa orang banyak. Nah, apakah itu bisa sholat Jumat padahal itu bukan perkampungan, di sana nggak ada pasar, nggak ada sekolah, nggak ada administratif dan lain sebagainya. Itu wallahu alam lebih hati-hati kalau dia sholat zuhur saja. Tapi kalau memang ada yang memberikan fatwa ya bahwa di sana dapat dilaksanakan sholat Jumat dan itu merupakan fatwa yang kredibel misalnya, insya Allah tidak mengapa begitu. Kemudian wa faraiduha salasatun ya. Fardunya sholat Jumat artinya apa yang harus dilakukan dalam sholat Jumat. Nah, itu ada 3 perkara juga. Pertama adalah khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma. Jadi sholat Jumat ini dalam pelaksanaannya harus ada khutbah. Harus ada khutbah yang disebut dengan 2 khutbah ya. 2 kali berdiri, 2 kali khutbah yang diselingi oleh 1 atau sekali duduk di antara kedua khutbah tersebut. Ya, ini harus dilakukan. Ya. Dari segi pelaksananya harus ada. Ya. Meskipun apakah kemudian 2 khutbah ini mengganti 2 rakaat dari sholat zuhur tidak disebutkan. Ya. Dalam arti wallahu alam boleh jadi seseorang misalnya tidak sempat mendengarkan 2 khutbah ini. Misalnya dia baru datang pas khutbah berakhir, tinggal sholat Jumat. Apakah sah sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya sah tetap ya, sholat Jumatnya sah walaupun dia tidak mendengarkan khutbah. Tapi dalam pelaksanaan sholat Jumat tetap harus ada khutbah. Kalau tidak ada khutbah berarti tidak terpenuhi fardunya, berarti dia sholat zuhur atau orang di sana sholat zuhur. Jadi tetap harus ada dua khutbah. Meskipun pelaksanaannya sederhana ya, atau tidak, misalnya katakan khotibnya nggak ada, lalu ada yang menggantikannya. Dengan pelaksanaan yang sesederhana pun, yang penting khutbah tersebut dapat terlaksana dengan baik. Begitu ya. Bedanya sholat Jumat dengan sholat Id itu, sebagaimana kita ketahui, kalau sholat Jumat diawali oleh khutbah dahulu,
sholat. Ya. Sholat-sholat yang lainnya, ya, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya, itu adalah sholat dahulu baru khutbah. Baik. Kemudian wa an tusalla rakaataini. Ya. Lalu pelaksanaan fardunya lagi adalah sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ya, maksudnya sholat Jumat tadi. Ya, sholat 2 rakaat. Kemudian ya, fi jama'atin, ini juga syarat khusus atau fardu khusus dalam sholat Jum'ah. Ya, sholat Jum'ah harus terlaksana dengan berjamaah. Ya, tidak sah sholat Jumat tanpa berjamaah. Ya, kalau sholat yang lain seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, itu memang dianjurkan berjamaah. Tapi kalau seseorang tidak sempat berjamaah, dia boleh sholat sendiri. Ya, jadi orang kalau mungkin entah sakit, entah dia kerja, entah apa misalnya, ya, dia tidak sempat ikut sholat Id, dia bisa sholat sendiri. Karena tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah, meskipun tentu dianjurkan sangat agar dapat melaksanakan sholat berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat tidak bisa sholat sendiri, ya, harus berjamaah. Kalau nggak bisa berjamaah berarti sholat zuhur. Ya, berarti sholat zuhur. Nah ini kadang suka terjadi, misalnya ya, ada orang yang datang pada hari Jumat terlambat. Tiduran lah gampangnya. Dia bangun ketika ya, sudah sholat Jumat. Ya, maaf, dia bangun, dia datang ketika sholat Jumat. Kalau dia masih mendapatkan minimal 1 rakaat, dia masih mendapatkan sholat Jumat. Ya, kalau dia mendapatkan minimal 1 rakaat, misalnya dia pas datang sudah sholat Jumat, ya, imam sudah di rakaat kedua, dia takbir ikut rakaat kedua, dapat berapa rakaat? 1 rakaat. Berarti dia dapat sholat Jumat. Dia tinggal meneruskan 1 rakaat lagi setelah imam salam. Ya, akan tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan walau 1 rakaat saja, ya, mungkin imam masih sholat, cuma imam sudah ruku. Ya, dia ikut imam ketika i'tidal atau ketika sujud. Ya, berarti 2 rakaat itu dia nggak dapat. Ya, maka dia sholatnya ketika imam salam, dia bangun, dia sholat zuhur. Ya, dia sholat zuhur. Kenapa? Ya karena para ulama mensyaratkan bahwa ya sholat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan kalau dilihat tadi syarat jumlahnya ya 40 orang, begitu ya. 40 orang. Cuma tadi ini kasusnya bisa jadi ada orang terlambat, ya, dia entah ketiduran, entah macet, entah apa, sampai di masjid sholat Jumat udah selesai, berarti sholat zuhur, nggak bisa dia sholat Jumat. Atau tadi ya, hanya mendapatkan tasyahud akhirnya saja. Ya, tapi kalau masih minimal mendapatkan 1 rakaat, maka dia cukup tambah 1 rakaat lagi sebagai Jumat. Sebab memang ada hadis Rasulullah, man adraka rakaatan faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan satu sholat. Baik. Kemudian wahayatuha arba'u hisalin. Ya. Wahayatuha arba'u hisalin. Sunnah sholat Jumat itu ada 4 perkara. Ya, pertama apa? Al-ghuslu wa tandziful jasad. Ya. Al-ghuslu wa tandziful jasad. Mandi, ya, membersihkan tubuh. Ya, ini memang hikmahnya jelas. Ya, makosid dan tujuan syariatnya jelas, karena kita akan berkumpul bertemu kaum muslimin, maka hendaknya kita berada dalam kondisi dan penampilan yang baik. Ya, jangan sampai ya, dari kita menyebabkan suasana menjadi tidak nyaman. Ya, ini sebenarnya sebuah adab yang indah dalam Islam. Ya, bagaimana dalam ibadah kita dianjurkan untuk seperti ini. Ya, mestinya dalam semua perkara juga kita seperti ini. Ya, atau jangan-jangan yang jadi catatan kalau dalam acara yang lain, misalnya mau walimah, resepsi pernikahan, kita jaga diri kita, penampilan kita agar tidak mengganggu suasana. Mestinya untuk ibadah juga seperti itu atau lebih dari itu. Ya, jangan ketika hadir di resepsi
pernikahan atau apa gitu ya, kita jaga betul. Ketika hadir ke masjid kita semaunya. Ya, mestinya tidak demikian. Ya, bahkan dalam Islam mandi pada hari Jumat ini disunnahkan. Bahkan kalau dalam madhab Zahiri, ya, dalam ada satu madhab di luar madhab 4 yang 4 itu, tapi diakui dalam kajian Islam, madhab Daud Az-Zahiri itu menyatakan memang wajib, ya, karena hadisnya memang jelas, ya, man yahtalama yaumal jum'ah al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Itu jelas memang hadisnya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi Jumat itu disunnahkan. Ya, berarti paling tidak sunnah yang sangat ditekankan. Lebih afdol, lebih utama mandinya adalah menjelang keberangkatannya. Ya, menjelang keberangkatannya. Ya, kalau memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan, ya seperti memang orang harus bekerja, pagi hari harus berangkat, mungkin di tempat kantornya sulit bagi dia untuk mandi, maka tidak mengapa. Dia niatkan mandi Jumat sejak pagi, dan berlaku waktunya dari sejak masuknya waktu fajar. Ya, dari sejak masuknya waktu subuh dia mandi. Kalau dia niatkan sekalian untuk sunnah Jumat, itu insya Allah sudah mendapatkan sunnah Jumat. Karenanya para ulama menyatakan bahwa mandi sunnah Jumat ini tidak berlaku bagi wanita atau siapa yang tidak melakukan sholat Jumat, ya, karena memang kaitannya bukan pada hari Jumatnya, kaitannya lebih kepada pelaksanaan sholat Jumatnya. Ya. Baik, di sini perlu satu catatan, ya, terkait dengan niat. Jadi kalau niat itu, kalau terkait dengan perkara-perkara yang ibadah murni, itu sebenarnya tidak terlalu sulit, karena umumnya orang tidak berpikir melakukan sesuatu untuk perkara lain. Ya, kayak kita berwudu, kita sholat. Orang nggak ada berwudu untuk hal-hal lain kan? Ya berwudu biasanya untuk ibadah, bersuci. Sholat, ya memang untuk sholat, nggak ada sholat untuk lain. Tapi kalau perkara-perkara adat, ya, makanya para ulama menyebutkan dalam bab ibadah, niat itu fungsinya dua. Pertama, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi kalau seperti masalah sholat, seperti masalah puasa, itu fungsi niat tujuannya adalah membedakan. Ente sholat apa? Ada orang sholat 2 rakaat, sholat apa itu? Ya, tergantung niatnya. Dia mau sholat duha, mau sholat istikharah, ya, mau sholat taubat, mau sholat hajat, itu tergantung niat. Sholatnya tetap sama. Nah, yang membedakan niatnya. Puasa juga begitu. Itu orang dia lagi puasa, ya, hari Senin. Apakah puasa sunnah Senin? Belum tentu. Niatnya apa? Apa niatnya qadha, niatnya nazar, niatnya kafarat? Nah, itu membedakan antara satu niat dengan niat lainnya. Begitu ya. Sehingga orang nggak bisa mengatakan saya puasa aja dia. Ya, pas siang hari, oh saya punya qadha, saya qadha deh. Tidak. Dari awal harus sudah dijelaskan bahwa puasa saya puasa qadha. Begitu ya. Adapun puasa sebagai ibadah, umumnya orang tidak akan melakukan puasa kecuali untuk ibadah, meskipun ada juga ya puasa untuk tujuan yang lainnya, tapi secara umum puasa adalah ibadah. Adapun mandi, nah ini yang kedua, fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat, ibadah dan kebiasaan sehari-hari. Selain Jumat kita mandi nggak? Mandi, ya, sehingga patut kita niatkan bahwa ini mandi sunnah Jumat. Ya, kadang-kadang orang mandi saja, setiap hari dia mandi, Jumat juga mandi. Nah, mandi Jumat kali ini nilainya beda dengan mandi yang di hari-hari lainnya. Kalau apa? Kalau dia niatkan bahwa ini mandi sunnah Jumat. Ya. Baik, kemudian walubsus thiyabil bidhi. Ya. Disunnahkan kalau hari Jumat itu memakai baju putih. Ya. Memakai baju putih. Jadi ini termasuk sunnah sebenarnya, ya, dan layak bagi kita untuk kita perhatikan. Jadi kalau hari Jumat itu penekanannya adalah pada warnanya, ya.
Tidak mesti baru, tidak mesti yang paling bagus. Tapi kalau hari Id, itu penekanannya pada bagusnya. Pada bagusnya. Ya. Agar suasana Id, suasana di mana dia hari raya, ya, bahkan kalau bisa baru misalnya, itu lebih tampak. Ya. Tapi kalau pada hari Jumat, dia pada bagusnya. Bahkan kalau kebalikannya kayak sholat istisqa, ya, itu kebalikannya. Sholat istisqa malah pakai bajunya yang, ya, kalau nggak lusuh maksudnya sederhana, ya, bukan baju-baju yang wah dan mewah, begitu. Ya, itu disunnahkan untuk memakai pakaian putih. Ya. Di sini disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ilbasu min thiyabikum al-bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ya. Pakailah pakaian putih, ya, karena itu sebaik pakaian kalian, dan jadikan dia sebagai kain kafan kalian. Artinya kain kafan pun disunahkan yang berwarna putih. Kemudian termasuk yang disunahkan, ya, adalah wa akhdudz dzufur, ya, motong kuku, ya, potong. Meskipun wallahu alam ini secara spesifik tidak disebutkan nasnya, akan tapi ini dianggap para ulama sebagai bagian dari upaya kita untuk membersihkan diri kita, ya, membersihkan diri kita dari segala kotoran dan semacamnya, agar sholat Jumat kita dapat dilaksanakan lebih baik. Kemudian watibu, atib, wewangian, ya, memakai minyak wangi. Ya, ini juga termasuk perkara yang juga sangat dianjurkan, ya, dan dalam berbagai kondisi, ya, hendaknya memang perkara seperti ini juga termasuk perkara yang kita biasakan, ya. Jadi seorang muslim memang dianjurkan untuk selalu harum, ya, apalagi ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Jadi yang namanya parfum, yang namanya minyak wangi dan semacamnya, itu harus menjadi selayaknya menjadi kebiasaan seorang muslim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku dibuat senang pada minyak wangi wanita, dalam arti dia berkeluarga, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan juga Rasulullah senangnya adalah melaksanakan sholat. Ya. Biasanya kita cuma dua perkara aja yang kita ingat. Ya, ini kan dua perkara yang Rasulullah senangi, ya, parfum dan wanita. Sholatnya nggak disebut. Padahal Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah, yang dan dijadikan penghibur bagiku adalah sholat. Baik. Kemudian bagus, ya, kalau di beberapa masjid sekarang mungkin bisa juga di sini, ya, di beberapa masjid sekarang sudah ditaruh parfum, minyak wangi. Meskipun kadang-kadang ada catatan jangan dibawa pulang. Orang kita kadang-kadang iseng aja suka bawa pulang. Ya, bagus diletakkan apakah depan pintu dan lain sebagainya, parfum, karena itu juga dapat membantu jamaah mungkin yang tidak sempat pakai minyak wangi, parfum, dapat memakainya. Ya, kemudian wa yustahabul insatu fi waqtil khutbah. Ya, dianjurkan diam menyimak, ya, pada waktu khutbah. Ya, sebenarnya kalau lihat hadis-hadisnya, ya, lebih kepada wajib, ya, perkara seperti ini, karena memang ancamannya sangat keras, di mana Rasulullah SAW mengingatkan untuk mendengarkan khutbah, ya, bahkan sering kita dengar ungkapan atau hadis, ya, mammassal hasa faqad lagha, siapa yang main-main dengan kerikil-kerikil. Kalau zaman dulu kan tidak pakai ubin, tidak pakai lantai, tidak pakai karpet, ya, mungkin ada kerikil-kerikil lalu dijadikan mainan, ya, iseng begitu, ya, itu dapat menggugurkan pahala khutbah, ya, pahala sholat Jumat. Maka dianjurkan untuk mendengar, fokus, ya, kalau kita terlalu fokusnya akhirnya malah nunduk, begitu, ya. Ya, bahkan para ulama menganjurkan, ya, agar bukan cuma mendengar tapi mengarahkan pandangan kita ke khatib. Ya, jadi kalau kita ada di samping sana, nengok dikit. Kalau di depan sana tinggal diarahkan ke sini, begitu, ya. Ya, itu bagian dari upaya kita untuk lebih fokus mendengar
mendengarkan. Jadi jangan sampai kita terjebak pada rutinitas ya, kemudian kita tidak menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, bahkan kadang ya selain biasanya banyak yang ngantuk biasanya, tapi yang lebih parah lagi sekarang ngobrol misalnya di luar, mentang-mentang dia di luar, dia tidak mau mendengarkan khutbah. Nah, itu berat ya, sayang sekali. Ya, sayang sekali dia sudah capek-capek menyisihkan waktu untuk sholat Jumat di sana untuk ngobrol saja. Ya, itu sangat berat. Atau sekarang yang tidak jarang main HP juga. Lagi khutbah, main HP dia, jawab, chatting segala macam. Ya, ini sesuatu yang ya, sesungguhnya sangat merugikannya. Ya, sayang sekali dia hadir sholat Jumat tidak mendapatkan kebaikan dari sholat Jumat karena dia tidak mendengarkan khatib. Ya, tentu saja di sisi lain juga ini menjadi tantangan bagi setiap khatib untuk ya, berupaya bagaimana agar jamaahnya ya tertarik untuk mendengarkannya. Ya, jangan sampai ya khutbah malah jadi pengantar tidur yang asyik begitu ya, karena terlalu ringan, terlalu santai dan seterusnya. Rasulullah diriwayatkan ketika khutbah itu seperti panglima perang. Ya, jadi suaranya lantang, tentu saja kemudian juga isinya dalam dan lain sebagainya. Jadi patut dicari perkara-perkara yang sekiranya dapat menjaga atau menarik perhatian jamaah untuk mendengarkannya. Apakah dari segi temanya, dari segi intonasinya, dari segi retorikanya, ya, dan lain sebagainya. Meskipun dari segi waktunya juga, ya, khutbah pun kalau terlalu lama, apalagi pada masa sekarang, apalagi di kota besar dan seterusnya, itu sebagus apapun biasanya akan membuat konsentrasi tidak fokus. Ya, sudah kebayang jamaah urusan kantor lah, urusan dagang dan lain sebagainya. Ya, bahkan memang sebetulnya itu juga bagian dari sunnah. Rasulullah menganjurkan agar khutbah tidak terlalu panjang, justru yang panjang sholatnya. Ya, ini enggak, kita khutbahnya panjang, sholatnya cuma baca qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Ya, padahal disunahkan minimal sholat Jumat itu rakaat pertama sunnah membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, itu paling tidak ya. Jadi memang harusnya juga dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana agar khutbah tersebut menarik ya. Kalau sekarang mungkin kontekstual, aktual, tema apa, mungkin sekarang yang ramai corona, ya dicarilah tema yang mungkin dapat menggugah dan sifatnya memang menggugah ya. Khutbah itu bukan ngaji kayak seperti kita sekarang, baca teksnya, ada dalilnya adalah ya, itu tidak ya. Kalau khutbah itu dia menggugah saja ya, agar seseorang bisa mengambil nilai kebaikan. Kemudian waman dakhala wal imamu yaktub, ya, siapa yang masuk saat datang sholat Jumat, imam sedang khutbah. Bagaimana? Shalla rak'ataini khafifataini. Hendaknya dia sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, 2 rakaat yang ringan. Maksudnya ringan di sini cepat ya. Summa yajlis. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, khatib sedang khutbah, jangan duduk saja, oh ini udah khutbah nih, duduklah, tidak. Ya, tetap sholat 2 rakaat. Sholat apa? Umumnya para ulama mengatakan itu sholat tahiyatul masjid. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada seseorang masuk ketika beliau sedang khutbah, dia langsung duduk. Ya, maka Rasulullah perintahkan dia untuk sholat 2 rakaat baru duduk. Ya, ini juga menunjukkan bahwa khatib bisa saja menegur, ya, misalnya perkara tertentu, ya, sehingga seseorang terhindar dari perbuatan yang tidak baik, ya, atau melaksanakan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi demikian tidak duduk ketika seseorang datang ke dalam masjid sebelum dia sholat 2 rakaat walaupun khatib sedang khutbah. Sebenarnya ada juga satu sunnah yang cukup dianjurkan ya, dan kadang pada masa sekarang kita kurang ya mendapatkan perhatian ya, yaitu bersegera untuk datang ke tempat sholat Jumat. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah katakan, siapa yang datang pada waktu pertama ya, pada sholat Jumat, maka dia bagaikan apa? Bagaikan berkurban dengan seekor unta. Yang datang pada waktu kedua bagaikan berkorban dengan seekor sapi. Datang pada waktu ketiga bagaikan berkorban dengan seekor kambing.
Waktu keempat bagaikan berkorban dengan seekor ayam. Waktu kelima bagaikan berkorban dengan sebutir telur. Keenam nggak ada. Nah, kalau khatib sudah masuk dan naik mimbar, maka para malaikat menutup catatannya dan mendengarkan khutbah. Ini wallahu alam memberikan gambaran hendaknya kita berupaya untuk sesegera mungkin, minimal kita sudah masuk masjid ketika khutbah belum dilaksanakan. Ini kadang-kadang enggak, orang sengaja nunggu khutbah kapan mau selesai baru dia datang. Kurang ada dorongan atau motivasi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau kita lihat pada zaman dulu orang-orang tua kadang jam 10 udah berangkat, jam 11 udah berangkat. Kalau sekarang setengah 12 biasanya masih sepi masjid. Setengah jam sebelum khutbah masjid masih sepi. Nah, ini satu hal yang juga patut kita hadirkan, bahwa sholat Jumat ini memang sholat yang sangat besar nilainya, syiarnya juga sangat besar. Nah, di antara juga satu sunnah yang terkait dengan syiar ini, pergi ke masjid berjalan kaki. Ini yang juga pada zaman sekarang orang sudah mulai malas jalan kaki. 500 meter, 400 meter masih berat jalan kaki sekarang. 100 meter pun kadang-kadang masih berat jalan kaki. Di beberapa negara jalan kaki itu sekilo 2 kilo biasa. Nah, ini yang juga patut kita biasakan selagi masih terjangkau tentu saja, dan kita masih kuat, maka berjalan kaki lebih baik karena itu lebih menggambarkan syiar juga. Di sisi lain dia memberikan syiar pelaksanaan sholat Jumat. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, itu beberapa perkara yang layak untuk kita ketahui terkait dengan pelaksanaan hukum dan juga perkara-perkara lainnya tentang sholat Jumat. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan.